Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya nak. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman di tempat wisata, pembelajaran 2. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini berisikan tentang percakapan antara Beni dan kakaknya yang bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Rumah gadang adalah salah satu rumah tradisional yang ada di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Ini dia anak-anak rumah gadangnya. Bagus dan unik ya rumah gadang ini. Semoga kita dapat melihat rumah gadang secara langsung di Sumatera Barat. Amin. Dari percakapan antara Beni dan Tiur, apa yang disampaikan Tiur kepada Beni? Ya, yang disampaikan Tiur kepada Beni adalah tidak boleh untuk mengambil keputusan sendiri. Sikap apakah yang mereka lakukan? Tepat sekali, sikap musyawarah. Dan sesuai dengan sila keberapakah sikap mereka? Sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo berlatih. Berikan tanda centang pada gambar berikut, contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Pada gambar nomor 1, terlihat ada seseorang yang sedang menyampaikan pendapatnya, dan yang lainnya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini adalah etika yang baik ketika bermusyawarah. Ada orang lain yang sedang menyampaikan pendapatnya, harus kita dengarkan. Tidak boleh kita potong pembicaraan orang tersebut sebelum dia selesai menyampaikan pendapatnya. Oke anak-anak ibu, ini kita centang ya, karena ini sesuai dengan sikap sila keempat Pancasila. Gambar yang kedua, ini tidak sesuai dengan sikap sila keempat Pancasila ya nak, karena beberapa orang pada gambar tersebut berebut untuk menyampaikan pendapat, jadi tidak kita centang ya. Pada gambar yang ketiga, ada seseorang yang sedang mengangkat tangannya sebelum mengusulkan pendapatnya. Ini adalah etika yang baik ketika ingin menyampaikan pendapat. Dan sikap yang dilakukan oleh orang tersebut termasuk sikap yang sesuai dengan sila keempat ya. Jadi ini kita centang. Oke, sekarang gambar yang keempat. Pada gambar yang keempat, ada seseorang yang jika kita perhatikan raut wajahnya, orang tersebut sedang marah. Sedang marah ketika menyampaikan pendapat dan ingin pendapatnya diterima. Ini tidak sesuai dengan sikap Pancasila sila keempat. Karena ketika bermusyawarah, berbeda pendapat sangatlah wajar. Dan jika pendapat kita tidak disetujui oleh orang lain, kita tidak boleh memaksa kehendak pendapat kita untuk diterima oleh semua orang. Jadi tidak kita centang ya nak. Ayo amati gambar berikut ini. Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Ini salah satu contoh yang mungkin pernah kita lakukan di sekolah ketika menentukan ketua kelompok. Untuk menentukan ketua kelompok, sebaiknya kita menentukannya secara bersama-sama atau bermusyawarah bersama teman. Sampainya di Padang, Beni singgah. Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Adakah tempat wisata di daerahmu? Karena Beni melihat air terjun dan Beni pun bernyanyi tentang air terjun. Bacalah teks lagu berikut, lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi.
anak ibu, dengar ya, ibu membacakan puisi tentang lagu Air Terjun. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Oke anak-anak ibu, dari puisi air terjun tadi ada kosakata baru yang akan kita cari makna atau artinya bersama-sama. Kata yang pertama adalah kata jauh. Makna atau arti dari kata jauh adalah tidak dekat. Kata yang kedua adalah kata deru. Kata dari deru memiliki arti atau makna berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Selanjutnya adalah kata umpama. Makna atau arti dari kata umpama adalah seperti atau bagaikan. Kata yang terakhir adalah kata terjun. Kata terjun memiliki arti atau makna melompat turun. Nah, demikianlah kosakata-kosakata baru yang ada pada puisi Air Terjun. Benny singgah di Kampung Siti. Anak-anak di Kampung Siti sedang bermain kelereng. Benny ikut bermain kelereng. Benny menang saat main kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu apa itu gerakan melayang? Gerakan melayang adalah gerakan saat badan atau kaki berada di udara atau tidak menyentuh tanah. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Berikut contoh gerakan melayang. Pada gambar pertama, seorang anak yang sedang berlari mendekati papan miring dan kemudian anak tersebut melompati papan miring itu. Dan ketika posisi tubuh anak tersebut di udara, itulah yang disebut dengan gerakan melayang. Pada gambar yang kedua, seorang anak sedang memasang posisi tubuh kuda-kuda untuk melompat ke depan. Sekianlah beberapa contoh gerakan melayang. Gerakan melayang bermanfaat bagi otot kaki kalian. Jadi, cobalah anak-anak ibu lakukan gerakan melayang lainnya ya. Coba bersama teman-teman. Demikianlah penjelasan untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena pembelajaran kita telah selesai, ayo sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.